Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube Afif Safi, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesoktahuan. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan sorry baru muncul lagi karena ada kerjaan banyak yang gak bakal bisa ditinggal. Nah, gue mau ngasih tahu nanti akan tayang web series gue Tersanjung. Ya, ada Jessica Mila, Ryan Wijaya, Rizky Aditya, dan artis-artis senior yang akan jadi orang tua. Tersanjung di WeTV, WeTV ya, nanti kalau tayang gue kasih tahu. Nah, jangan lupa juga dengerin podcast Boba Bola Banget tiap Jumat, dan podcast Senggol Bacot di Spotify. Ya, podcast Boba di Noise, aplikasi Noise, Noice. Dan hari ini oke, ini mood agak bingung sebenarnya, mau seneng atau mau bimbang. Karena di sisi lain Barcelona menang, di sisi lain berarti Ronald Koeman berpotensi bertahan. Nah, ini menu yang akan gue bahas. Ada Barcelona yang menang 3-1 di Camp Nou lawan Valencia. Ada MU yang kalah, melanjutkan tren positifnya, 4-2 kalah dengan Leicester. Dan satu lagi Juventus yang unggul tipis lawan Roma, yang kayaknya ada hal yang harus dibahas tentang gol yang dianulir jadi penalti. Akhirnya nggak gol dari Roma. Oke? Nah, kita bahas MU dulu ya. Mungkin ya, sabar fans Barca, kita bahas MU dulu. MU melanjutkan tren positifnya, kalah 4-2 ya. Karena sebelum jeda internasional sempat kalah juga dengan kalah apa seri ya, Aston Villa ya. Kalah kayaknya lawan Aston Villa, gue lupa dah. Pokoknya yang penting nih happy karena melanjutkan tren positif, kalah 4-2. Yang jadi pertanyaan adalah, kok bisa sih tim sebagus dan sesempurna Manchester United bisa kalah 4-2 lawan Leicester? Kok bisa? Padahal MU kita tahu diisi pemain-pemain yang top, luar biasa banget. Pol yang kalau Ballon d'Or ada 11-11-11-nya harusnya dikasih pemain MU. Kok bisa kalah? Kiper De Gea yang udah jelas-jelas itu template tweet ini akun-akun football. Kalau MU main pasti template tweetnya adalah De Gea save, De Gea save ya, gitu kan. Sama template tweetnya Bruno Fernandes gol penalti, Ronaldo gol penalti menit 95 ya, kan kayak gitu template-templatenya. Kenapa bisa kalah MU? Oke, kita bedah pelan-pelan. Padahal kiper diisi De Gea, kiper terbaik di dunia. Back Maguire, ya kita nggak usah bilang Maguire, Maguire, back termahal di dunia. Ya, kok masih bisa kalah? Tengahnya Pogba, baru kemarin menang Nation League. Ada Bruno Fernandes yang The Magnificano, ya, The Magic yang bisa mengubah MU. Ya. Ada di depan Cristiano Ronaldo yang seharusnya mendapatkan Ballon d'Or. Kok bisa kalah? Dilatih oleh pelatih yang sangat percaya proses, Ole Gunnar Solskjaer. Itu adalah legend dari Manchester United. Kok bisa kalah? Apa yang kurang dari MU? Setelah gue pikir-pikir dan setelah gue renungkan, ternyata kenapa MU kalah? Karena MU tidak mendapatkan penalti. itu voucher-vouchernya udah habis. Jadi MU kalah, MU nggak bisa menang karena nggak ada penalti. Gitu. Udah beberapa kali ada Ronaldo peluang. Banyak yang bilang kayak Ronaldo itu cuma survei kotak penalti. Menurut gue enggak. Banyak peluang yang harusnya bisa dimaksimalkan menjadi gol, tapi nggak gol. Jadi kalau buat yang bilang survei lapangan, Anda benar. Tuh. Jadi buat yang mau nge-tweet yang senggol nih bos MU, nge-tweet silakan ya. Gue mau ngelihat kayak orang yang tengil-tengil sekarang jadi mungil gitu kan. Orang yang keras-keras sekarang jadi kapas gitu. Nggak apa-apa, nge-tweet silakan. Bilang puncak dingin. Silakan bilang semua pemain MU terbaik. Silakan. Oke? Dan sekarang kita ke Barcelona. Barcelona menang 3-1 di Camp Nou. Yang jelas-jelas pemerintah Camp Nou, ya pemerintah Katalan, sudah mengizinkan stadion diisi full 100%, tapi tetap menggunakan protokol kesehatan. Dan terbukti lumayan berpengaruh, walaupun Camp Nou nggak full,
Tapi minimal ada pemain ke-13, ada pemain ke-12 yang membantu Barcelona secara mental lah, minimal secara mental. Oke, kita bahas pertandingan yang Koeman langsung memainkan 4-3-3 ya. Ada perubahan sedikit, yaitu memasuki Sergi Roberto di menit awal menjadi fullback kanan dan menggeser Serginho Dest agak ke depan sedikit. Nah, ini salah satu hal yang gue setuju dari Koeman. Di saat pemain lagi nggak ada, di saat tim lagi menjadi komunitas jalan santai, nah, Dest ditaruh di depan wing kanan ya, sayap kanan luar. Itu gue setuju Ronald Koeman untuk hal itu gitu kan. Tapi gue tetap deg-degan masih ada Sergi Roberto. Walaupun kita harus akuin perkembangan Sergi Roberto lumayan bagus. Gue curiga mungkin Sergi Roberto kayak denger YouTuber atau content creator atau pandit-pandit yang suka ngebahas Barcelona, yang ngebahas tentang Sergi Roberto, atau Sergi Roberto ngebaca tweet-tweet lu ya, status lu di Facebook tentang Sergi Roberto dibaca sama dia. Dan Sergi Roberto adalah tipe orang yang ketika udah tertekan, dia mau mengakui diri, dia mau pengen ngasih pembuktian gitu. Karena ditekan, diejek, dicaci, akhirnya apa yang ditunjukkan dikasih pembuktian. Terbukti ya, walaupun kelihatannya cuma sedikit perkembangan dari Sergi Roberto. Dia mau intercept, dia mau ambil bola, dia mau tabrakan, dia mau maju, dia mau overlap, dia mau turun, dia terlibat dalam semua situasi. Sergi Roberto ada di situ. Itu lumayan buat hati gue seneng lah ya. Nah, bahkan kalau misalkan gue jadi Koeman, nggak mau sih gue jadi Koeman. Kalau gue, ya maksud gue ngelihat permainan nih, di saat Barcelona nggak ada pemain yang larinya cepat, gue malah kepikiran naruh Balde di kiri luar, atau dia jadi penyerang lah ya. Seperti yang gue bilang, Barcelona nih kekurangannya pemain-pemain yang bisa intercept, pemotong bola, sama pemain yang larinya cepat. Kenapa dari dulu sampai sekarang Barcelona, Jordi Alba itu hidup banget di Barcelona. Dia punya sprint ya, saat nyerang dia lari bantu ke depan, sekali assist. Ketika turun dia lari ke belakang, walaupun ya beberapa kali telat. Tapi kenapa pemain-pemain Barcelona nih yang hidup kelihatannya cuma Jordi Alba gitu, selain lini tengah ya. Jadi gue cukup setuju Serginho Dest, walaupun yang gue bilang mainnya kayak lele digetok terus ditaruh di tempat yang gak ada airnya, tapi minimal larinya kenceng, minimal bisa dribble bola walaupun salah-salah, dia akhirnya menciptakan assist gitu. Itu yang gue salut. Nah, untuk Pique dan Garcia, walaupun ada beberapa kali miss, dia ngasih ruang tembak bener-bener buat musuh. Ya mungkin butuh beberapa match lagi buat bikin klop antara Pique dan Garcia. Karena kalau Pique dan Garcia, walaupun sekarang 4-4-2 ya murni center back dua-duanya, minimal ada pola stopper libero gitu kan. Jadi ya mungkin stoppernya Pique, liberonya si Garcia gitu. Minimal ada orang satu back. Kalau ada dua center back di tengah, satu back ini harus orang yang kalem, orang yang tenang, ngambil keputusannya bagus. Satu lagi yang gerasak gerusuk. Eric Garcia masuk yang gerasak gerusuk. Tugasnya adalah ya udah ditempel musuh, dimatiin ya, clean area. Pique tuh yang nyantai gitu kan. Pique yang kalau bisa sekali ngalirin bola ke depan. Itu udah bagus pola kayak gitu. Yang udah jarang. Kadang-kadang Barcelona blundernya kayak Pique Lenglet, Pique Umtiti, Lenglet Umtiti. Itu dua-duanya libero lambat menurut gue. Tapi ini kan gitu. Jadi kayak ada stopper, ada liberonya. Jadi ya udah, walaupun di center back dua-duanya fungsi-fungsinya ada gitu. Itu udah lumayan ada perkembangan. Di lini tengah kita lihat De Jong udah nggak terlalu malas lagi. De Jong terlibat juga dalam segala situasi. De Jong mundur, walaupun kadang ada keterlambatan De Jong, ya masih bisa dimaafkan lah dengan perjuangannya yang menurut gua ngotot, yang mau tarung. Udah nggak gitu. Kita lihat seperti Gavi, mungkin terpacu dengan si Gavi juga kali ya. Kayak ini Gavi masih muda tapi tenaganya udah oke, dia mau benturan. Gara-gara dia yang ngelihat Gavi mungkin kebawa juga, oke lah gue gak mau kalah. Jadi nih hal-hal mental positif gini yang harus dibangun sama pemain Barcelona. Kesadaran diri, yang penting kesadaran diri.
Untuk lini tengah cukup oke. Busquets kita lihat kena kartu kuning, berarti kan dia bisa main kasar, dia bisa main kotor. Yang nggak perlu dulu Barcelona harus pelanggarannya di bawah musuh. Barcelona tidak boleh menciptakan pelanggaran yang kayak gitu-gitu, udah mulai dihapus aja. Kita bukan orang yang kuat-kuat megang bola kok. Kadang bola lepas kita harus ambil, Barcelona kayak gitu. Nah, menariknya adalah sekarang Ansu Fati, ya, menurut gua Ansu Fati nggak semena-mena dikasih nomor 10 di usia yang sekarang mungkin 18 kali ya. Golnya dia udah cukup lumayan, dan untuk orang yang usia 18 main kayak Ansu Fati kayak oke lah, gua ikhlas gitu kan, nomor 10 walaupun belum se-Messi, tapi ya, gue yakin Ansu Fati ini bakal jadi sesuatu. Depay sesuai porsi, sesuai fungsi. Nggak usah terlalu jauh dari gawang. Yang penting ketika ada kesempatan maksimalin. Ya ketika gitu permainan terlihat jalan. Lu lihat gol Ansu Fati itu kerjasama dengan Depay. Penalti juga dengan tenangnya Depay digebok bola. Nggak mungkin ketangkep, itu mau kiper jatuh duluan nggak mungkin ketangkep. Depay cukup oke. Dan sekarang kita ke Koeman. Koeman menyuruh, gue ngeliat di menit 55 Aguero udah mulai pemanasan, udah mulai stretching. Tapi mainin cuma menit 87, itu nanti. Tapi terlepas dari itu, pergantian Coutinho menarik Ansu Fati. Gue pikir Barcelona udah gak mau menciptakan gol karena udah gak ada pemain yang larinya kenceng. Tapi kita lihat yang gue bilang, ya, pemain yang larinya kencang di Barcelona itu akan berfungsi ya apabila ada aliran bola ke dia. Terbukti apa? Ketika Ansu Fati keluar, Jordi Alba nggak ada teman lagi buat passing pendek. Ada Serginho Dest yang tiba-tiba dikasih umpan bola daerah, dikejar sama Serginho Dest, yang akhirnya Serginho Dest buat assist untuk Coutinho. Yang kayak gini-gini nih yang penting buat di Barcelona, hal-hal kecil kayak gini. Makanya gue seneng ada pemain Barcelona yang larinya kenceng. Serginho Dest walaupun asal-asalan, pasang aja udah. Mau di mana pasang aja. Minimal dia bisa ngacak-ngacak musuh, bisa berani masuk ke dalam. Pemain-pemain gitu, Serginho Dest, Gavi, sekarang Ansu Fati. Udah mulai ada pemain-pemain yang berani nusuk. Dan terbukti ketika Coutinho masuk, ada assist dari Serginho Dest, akhirnya ya udah terciptanya gol. Dan gue ngelihat 5 menit Aguero debut di Barcelona itu ya gue sih cukup menyayangkan. Menyayangkannya adalah kenapa cuma dikasih kesempatan di saat 87 menit baru dimasukin. Gue yakin misalkan masih ada 10 menit ya, main menit 80, main menit biasa pelatih menggantikan pemain menit 75. Mungkin Aguero bisa kalau nggak assist gol tuh menurut gue. Karena di sisi lain Valencia ini mainnya nggak katrok. Valencia ini main berani. Valencia main nyerang. Yang bikin gue pede Barcelona dapat on target, Barcelona dapat gol. Tapi sayang Aguero cuma main 5 menit. Dan ya Aguero, kelasnya Aguero kelihatan sih kan. Bukan masalah waktu, bukan masalah kualitas lagi. Udah nggak perlu ditanya, Aguero itu ya cuma tinggal benerin fisik. Dia mampu main 90 menit, gokil menurut gue. Jadi ya kabar gembiranya adalah Barcelona menang. Selisih cuma 5. Sekarang dia 15. 3 poin dari peringkat 1 yang Sociedad ini udah main 9 kali. Sementara Barcelona 8 kali. Dari peringkat 2 Real Madrid terpaut 2 poin. Dan ya kayaknya lagi nggak ancur-ancur amat. Maksud gua Barcelona memang ancur, tapi ya tim-tim La Liga lain lagi belum nunjukin kapasitasnya, belum nunjukin kualitasnya. Jadi La Liga sebenarnya masih sangat seru. Masih ada peluang Barcelona minimal keempat, ketiga lah. Kalau kita lihat nanti Dembele main, kita lihat nanti Aguero main, atau mungkin di tengah-tengah pertandingan, tengah-tengah musim ada pergantian pelatih. Kita lihat nanti, masih banyak kejutan di La Liga. Dan ya udahlah, Juventus sama Roma gua nggak terlalu bahas banyak, tapi cukup seru pertandingan. Gue nonton Liga Italia yang kayak Inggris cuma Juventus dan Roma tadi malam doang. Jadi ya udah, gitu aja dulu ya. Sampai ketemu di konten-konten Afif Safi, konten-konten pakar bola berikutnya. Jaga terus kesehatan ya, sukses terus buat lu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di pakar bola mengomentari sepak bola dengan kesotauan.